Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa segala puji bagi Allah. Salam, salawat dan salam teriring tercurah kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci. Pagi ini saya melakukan siaran langsung dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian pada mata kuliah usul fiqh di Pondok Mahasantri Khatamun Nabiyyin Jakarta, Indonesia. Hari ini pada pelajaran usul fiqh saya mendapatkan tugas untuk mengulas kembali pelajaran yang sudah saya dapat, yang sudah saya pelajari pada bab usul lafziyah. Sebetulnya saya sudah siaran langsung di IG, cuma terhapus, jadi saya harus siaran ulang di FB. Saya sudah tandai juga Pondok Mahasantri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca kemudian saya kasih keterangan sedikit. Usulul lafziyah, ilmu anna syak fil lafzi ala nahwain. Ketahuilah bahwa syak raguan ini usul lafziyah ya. Maksudnya prinsip dasar pada lafaz. Ilmu anna syak, ketahuilah anna syak fil lafzi ala nahwain. Jadi keraguan dalam lafaz itu ada dua. Yang pertama, al-awwal asyakku fi wad'ihi di makna minal ma'ani. Ini adalah keraguan asyak. Syak itu kan ragu-ragu, itu 50-50, 50%. Ini filaf dalam, jadi lafaz ini maknanya alam fi wad'ihi di makna, untuk makna ini dari sekian banyak makna gitu. Jadi ada beberapa, misalkan ada lafaz yang memiliki beberapa makna, ini peletakan ini yang dimaksud di mana yang mana ini sekian maknanya. Jadi kita pendengar sami ragu terhadap lafaz yang diucapkan mutakallim. Yang asani yang kedua asak syak fil muradi minhu pada fardil ilmi wad'i kana yashku fi anna mutakallim awada bi qawli ruhi qasadan manahul hakiki wal manahul majazi ma ilmi bi wad'i lafil asad yal hayya wa al mutaris bi annahu ghairu mawdu' li rajul ya. Jadi di sini yang kedua adalah ragu. Ini yang diinginkan mutakallim, irada, murad, ya murad, hendak, maksud daripada mutakallim ini apa? Apakah maksud mutakallim ini hakiki atau majazi? Misalkan ada seorang mutakallim berbicara, itu asa dan saya melihat seekor singa. Ini yang dimaksud singa di sini adalah singa hakiki, singa sebenarnya, atau majazi. Majazi ini adalah seorang yang pemberani. Misalkan saya melihat seorang yang pemberani, yang galak di medan peperangan, ya itu berarti otomatis kalau kita mendengar seorang berbicara, saya melihat seorang singa di medan peperangan, itu kan ada korina yang mengantarkan, yang menjembatani kita untuk mendapatkan pemahaman bahwa si mutakallim, si pembicara itu bermaksud untuk berbicara suja, ini seorang yang pemberani. Tetapi lain halnya ketika tidak ada korina. Nah di sini asyakul murad minhu ba'da fadlin. Selanjutnya amannahu awal faqad kana al-bahth sabiq ma'qudan li ajlihi li bayan alamati musbitah li haqiqah majaz. Di sini enggak ada keterangan, tidak ada maksud, tidak ada tujuan yang dikehendaki. Ini apakah untuk majazi atau hakiki? Ayat musbitatu wad'i aw adamihi, atau wada itu peletakan makna, dalam lafaz ini. Wa huna naqulu anna ruju' ila tilkal alamati wa ishbahuha kanas ahlul lughah amrun la budda minhu fi isbati aw lughah ayatul lughah kanat wala yakfi fi isbatiha najidu fi kalami ahlul tilkal lughah istimalul lafzi
fil ma'na alladziina syak fi wad'ihi. Yang pertama memang peletakan maknanya dari sekian makna, karena kan lafaz tidak selalu memiliki satu makna. Ini yang dimaksudkan wada'nya untuk yang mana. Kemudian nah ini makanya ada kaidah qaidati qauluhum innal istimal 'am minal haqiqah wal majaz. Kemudian min huna na'lamu batlan tariqatul ulama. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ada kerancuan dalam metode yang digunakan ulama musabikin li isbati wad alaf. Nah, ini penjelasannya nanti di wad alaf ya. Di penjelasan sebelumnya ada wad peletakan makna dan lafaz wad. Di sini menyinggung juga penjelasan pada wad'ul lafzi. Apakah lafaz ini bimujarradi wajdan istimaluhu fi lisanil arab kama waqa'a dari ini udah saya ikut karena ejek salatul haqiqah istimal. Jadi apakah lafaz ketika sendirian mujarrad, apakah dia punya makna atau tidak? Maksudnya sudah ditetapkan tidak maknanya, karena ejek salatul haqiqah. Kemudian ketika tidak ada indikasi, tidak ada indikasi bahwa ini adalah majazi hakiki gitu maknanya. Ini nama tajri inda syak fil wadlafi wad. Kalau syaknya di dalam maksud, yaitu ditetapkan hakiki, bukan pada wadahnya, kama sayati, sebagaimana akan didatangkan. Jadi selama keraguannya itu bukan pada wadah, pada murad, lafi wadahnya, inda syak fil murad lafi wad, kama sayati. Jadi keraguannya itu ada dalam murad, bukan pada wad. Ya wadah mutakalim. Wa manahu tsani fi li itsbati muradul mutakallim al-usul laftiyah wa hada al-bahth ma'qudan li ajliha. Yang bagi al-kalamu fiha min jihataini. Awalan fi dzikruha aw dzikru muwarriduha. Nah, yang pertama ini penyebutannya atau penyebutan maksud-maksudnya. Yang kedua fi hujjatiha, kehujahannya dan kehujahannya. Amma minal jihatil ula fanaqulu ahamul usul laftiyah ma ya'ti. Nah, untuk yang pertama ini jihatul ula, di sini ada usul laftiyah, aham usul laftiyah, pentingnya usul laftiyah sebagaimana yang akan diterangkan. As-shalatul haqiqah. As-shalatul haqiqah adalah ketika kita mendapati keraguan, ini yang dimaksud hakiki atau majazi. Iradah mutakalimnya kemana? Tidak ada indikasi. Jadi baca dulu. Muriduha ma idza syak fi iradatul ma'na al-haqiqi aw al-majazi min al-lafzi bi alam ya'lam wujudul qarinah bi alam ya'lam lam ya'lam bi alam ya'lam. Jadi ketahui adanya qarinah ala iradatul majaz ma ihtimal wujuduha. Jadi nggak ada ditemukan qarinah tuh ini dia mau menggunakan makna majazi. Nah, ya sudah dianggap hakiki. Qulu hina idin as-shalatul haqiqah. Ayat aslul nahmalul kalam alal ma'nahul hakiki. Ayakunu hujjatu fihi al-mutakallim ala sami wa hujjatu fihi lis-sami al-mutakallim. Fala yasimu minas sami mal i'tidal fi khalafatil haqiqah. Bi anna yaqul mutakallim la'allaka aqaltul ma'na al-majaz wa la yasimu i'tidalu minal mutakallim bi ayyakun sami. Ini aratul makna al-majaz. Jadi nggak bisa juga ya sampai mendengar saya maksud ini mana majaz gitu. Ya tergantung lafaznya. Dalam lafaz itu ada qarinah majazi bagi si pendengar. Jadi ya otomatis ketika seorang berbicara tentu harus mencari mana yang paling dekat, mana yang paling pas, mana yang paling tepat. Dan kehendak kita tuh terwakilkan melalui lafaz ini. Tidak rancu seseorang ini majazi atau hakiki. Kita harus sebagai mutakallim harus
ditampakkan di sana. Makanya di sini kenapa begitu jelimet membahas masalah lafaz di sini, karena kita sebagai syariat sebagai orang-orang yang bersyariat, tentu kita mengetahui hukum syar'i ya dari teks-teks ini. begitu begitu membutuhkan kemampuan untuk mengungkap makna bahwa yang diinginkan dari lafaz ini, apakah lafaz ini menginginkan apa, si mutakallim tentunya syari Tuhan, misalkan melalui Al-Quran atau Rasulullah melalui hadis. Nah ini yang diinginkan ini apa, yang diinginkan ini daripada lafaz ini apa, makanya pembahasan lafaz ini. Kemudian as-salatul umum wa mawruduha ma idza warada lafz am wa syak iradatul umum min khusus ayat fi takhsisihi fayaqulu hina dia al-asl umum fayaqulu qad fil umum al mutakallim wa sami. Nah di sini jadi ketika ragu ini umum atau khusus, misalkan berbicara ada pembicaraan hormatilah tetanggamu. Wah kita ragu nih, ini semua tetangga umum untuk semua tetangga atau khusus untuk tetangga yang kaya aja, untuk tetangga yang good looking aja, untuk tetangga yang baik aja, untuk tetangga yang muslim saja, atau tetangga yang apa. Kita ada keraguan ini, ragu ini umum atau khusus. Syak fi takhsisihi, syafi ragu, ada kekhususan di sini, dan ragu juga ini apakah ini untuk umum. Nah, maka yang diambil untuk umum semua tetangga berarti gitu, selama tidak ada qarinah untuk mengkhususkan takhsisihi. Sholatul itlaq, sholatul itlaq ini adalah ketika iradah mauruduha ma'iyah warada laf al-mutlaq lahu halat mutlak pada kondisi wa quyud yumkinu iradatu ba'duha minhu wa syaqu fi iradati hadzal bu'ad al-ihtimal wujudil qaid fa yaqulu aslul itlaq. Ini ketika tidak ada qaid yang mengkhususkan, misalkan di sini diberikan contohnya fa yakunu hujjatu ala samil wal mutakallim ka qouli ta'ala ahallallahu al-bai' falau syakka mathalan fi bai' annahu hal yastaratu fi sihhati ayyan syau bil lafz ghair arabiyyah. Nah di sini misalkan ada satu ayat halallahu baik, kita ragu apakah dalam bayi ini bayi itu juga dulu ya, apakah dalam bayi ini disyaratkan kesahannya itu menggunakan lafaz Arab atau tidak, ragu, syak. Fa inna natamasyaku bi as-salatul itlaq, kita yang menggunakan as-salat itlaq, tidak ada tidak ada kaid itu ya satu ketetapan, satu diikat ya kaid, dan tidak ada untuk mengkait bahwa ini adalah untuk ada disyaratkan kesahannya itu menggunakan bahasa Arab, ya sudah itlaq menggunakan ghairu Arabiyah pun sah, begitu kurang lebih. Kemudian as-shalatu ada mutakdiri, di sini apa prinsip dasarnya mauruduha keinginan ma'idah ihtamal takdiri fil kalami wa laysa hunaka dalalatu ala takdiri. Ketika kita melihat di sini ada nggak sih dalalah bahwa di sini ada hal-hal tersirat, ada nggak sih di sini, atau memang hanya sekedar lafaznya sudah lempeng, tidak ada yang tersirat dalam lafaz ini. Karena kalau Quran hadis itu maknanya dalam ya, tidak sederhana yang apa yang kita bisa simpulkan dengan terjemahan gitu. Mungkin sekarang kan sedang ramai gitu ya pemahaman yang begitu mudah mengambil tafsir, nah ini ulama di sini dalam usul fikih, dalam mengambil syariat sangat hati-hati. Ketika di sini ada yang tersirat nggak, misalkan dalam sebuah ayat, ketika ada yang tersirat, apa yang tersirat itu, tapi ketika kita ragu di sini apa yang diambil, tidak adanya yang tersirat. Tetapi tadi pun masalah di umum khusus, kemudian mutlak muqayyad, majazi hakiki, kemudian di sini ada yang tersirat atau yang tidak tersirat, takdiri atau ada mutakdiri. Di sini yang diambil adalah hakiki,
umum, itlaq, bukan taki ya, muqayyad, itlaq. Kemudian ada mutakdiri. Ini harus dipastikan dulu, tidak hanya dikira-kira, tidak hanya serampangan begitu saja. Harus dipastikan memang tidak ada gitu, memang tidak ada ini apa indikasi atau tanda-tanda atau apapun yang akan memberikan pemahaman bahwa ini adalah hal yang dikait pada majazi dan lain sebagainya. Kemudian prinsip dasarnya ini di bawah berlima. As-shalatu zuhur. Yang prinsip dasarnya adalah sesuatu yang nampak, yang jelas. Yang as-shalatu zuhur wa muruduha ma idza kana lafdh zahiran, zahirnya makna gitu, zahirnya lafaz, bukan zahirnya mana. Selama tidak ada indikasi ya as-shalatu zuhur yang diambil. La ala wajh nas fi alladziina la yahtamilu ma hilaf bal kana yahtamilu iradatu khilaful zahir. Fa innal asl hina idin yahtamil kalamu ala dhahir fi. Karena otomatis seseorang ketika berbicara iradah mutakallim. Nah, ini seseorang ketika berbicara akan mencari kata, akan mencari lafaz yang paling dekat dengan makna yang ingin disampaikan. Begitupun dengan Tuhan, apalagi Tuhan al-Aqil ya, yang maha berakal. Otomatis dia akan mencari kata, akan mencari lafaz yang paling dekat dengan apa yang dia inginkan, dengan iroda mutakallim gitu ya, yang diinginkan zatnya yang diinginkannya. Nah, di sini tapi juga harus hati-hati, tidak bisa sembarangan otomatis nggak ada majazi, ini bukan majazi, ini hakiki, ini nggak bisa seperti itu juga. Misalkan dalam penerapannya ketika kita ini penerapan dalam, tapi ini untuk membaca hukum syar'i ya dalam usul fikih, tapi kita misalkan gunakan dalam Tuhan bersemayam di atas arsy-nya. Mungkin ada orang ini maknanya apa arsy gitu kan. Mungkin orang berbicara ketika tangan Tuhan ada dalam yadullah gitu kan dalam Al-Qur'an. Ini maknanya apa? Maknanya hakiki atau majazi gitu kan. Nah, selama ini tidak ada indikasi bahwa ini majazi hakiki, tapi harus kita pastikan dulu ini nggak ada ini maksudnya mana majaz gitu. Kita juga tidak bisa pokoknya nggak, ini pokoknya hakiki, nggak bisa juga seperti itu. Pokoknya majazi nggak bisa, harus ada alasan gitu. Ya silahkan gitu Anda mau tafsir makna itu sebagai majazi atau hakiki dalam sebuah lafaz atau sebuah kalimat, tetapi tidak bisa sembarangan dan juga tidak bisa mengklaim yang pemahaman yang Anda pegang itu adalah yang paling benar. Jadi memang usul fikih ini mengajarkan kita untuk untuk hati-hati pertama, kemudian juga untuk bijaksana dalam melihat. Kemudian ya di sini langsung ke hujjatul usul lafziyah wahya jihad tsaniyah min annal usul al-lafziyah wal bahsu anha yati fi babihi wa huwa babu mabahisul hujjah. Nah, ini hujjah ya. Nanti akan datang pada bab pembahasan hujjah. Walakinna yang bagian al-an natajal fil bahsi anha bikasratil hajat ilaiha muktafina bil isharati fa naqulu innal mudrik dalil fi jamil usul lafziyatu wahid wa huwa tabanil uqala fi khutbatil jariyah bainahum alal akhdu biduhuril kalam wa adamul i'tina bi bihtimali iradati khilafut zahir kama la ya'tanun bihtimalil ghaflah أو الخطأ الخجل أو إرادة الإهمال والإجمال. فإذا احتمل كلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يكفيهم ذلك عن الأخذ بظاهره كما يلقون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما ولا بد أن الشارع harus seorang syar'i pemberi syariat qad imdha hadal bina,
jara fi khutabatihi ala tariqatihi hadhihi wa illa li jaz la jazarna wa nahana anil hadal bina fi khususil khutabatihi libain au libain lana tariqatuhu law kana lahu ghairu tariqatuhu khassah yajibu ittiba'uha wala yajuzu ta'dhi'ha illa ghairiha ya'lamu min dzalika ala sabilil jazm in dhahir hujjatu indahu kama huwa indal uqala bila afhar. Sudah sekian, selanjutnya sudah masuk ke taraduful wa ishtirak. Jadi intinya pada mana as-shalatul usul lafziyah ini ada sholatul haqiqah, sholatul umum, sholatul itlaq, sholatul adabun takdir, sholatul zuhur. Tapi di sini yang dibahas adalah murad ya, murad. Yang dibahas daripada usul lafziyah bukan wada'nya, bukan peletakan makna, bukan peletakan makna dan lafaz, tetapi iradah mutakalim, muridnya muradnya yang diinginkan yang mana gitu, ketika seorang membicarakan satu lafaz, apakah muradnya ini gordnya ini apa gitu yang dituju, bukan pada peletakan wada antara lafaz antara makna dan lafaz. Sekian mungkin ini adalah tugas untuk memenuhi ujian usul fikih di Pondok Mahasantri Khotamun Nabiyyin. Terima kasih banyak kepada Dewan Asatidz dan para penguji. Sekian dari saya tutup dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Syukran hadza minni, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.